Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangratnasari dengan NIM 25290610003. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji MANOVA pada mata kuliah Statistika Terapan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Salah satu uji dalam statistika adalah uji MANOVA. Multivariate Analysis of Variance atau MANOVA merupakan uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengukur pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap dua atau lebih variabel dependen yang kuantitatif atau secara kontinu secara sekaligus. Ini merupakan perluasan dari uji ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA yang membedakan ANOVA dan MANOVA adalah jika ANOVA itu menguji apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua atau lebih kelompok pada satu variabel dependen berskala interval atau rasio. Sedangkan MANOVA itu menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua atau lebih kelompok pada dua atau lebih variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan. Nah, kita akan menganalisis kasus. Nah, analisis kasusnya adalah tentang data skor tes hasil belajar beberapa siswa. Di sini ada 3 jenis belajar yang digunakan. Pertama itu belajar mandiri, belajar kelompok, dan les private. Yang dianalisis melalui skor tes ada 3 mata pelajaran juga, statistika, matematika, dan IPA. Berdasarkan data di samping, jika dilakukan analisis statistik MANOVA menggunakan bantuan program SPSS, diasumsikan semua persyaratan uji MANOVA telah terpenuhi. Tentukan rumusan hipotesisnya dan lakukanlah uji analisisnya. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk menganalisis data tersebut, kita harus menentukan hipotesis dalam penelitian dalam kasus tersebut. Yang pertama, untuk hipotesis nol atau H0 itu adalah tidak ada perbedaan yang signifikan pada kombinasi rata-rata skor tes statistika, matematika, dan IPA di antara ketiga kelompok strategi belajar, belajar mandiri, belajar kelompok, dan les private. Nah, ini juga dapat diartikan bahwa jenis strategi belajar itu tidak mempengaruhi hasil belajar siswa secara keseluruhan. Kemudian, untuk hipotesis alternatif atau AHA, terdapat perbedaan yang signifikan pada kombinasi rata-rata skor tes statistika, matematika, dan IPA pada setidaknya 2 dari 3 kelompok kelompok strategi belajar. Nah, jenis strategi belajar ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa secara keseluruhan. Untuk langkah kerjanya, untuk tahap awal atau tahap pertama, kita harus mempersiapkan data dan menginput data kita terlebih dahulu. Oke, jadi kalian harus sudah menginstal dulu SPSS di laptop kalian. Kemudian kalian masuk ke SPSS-nya, dibuka variable view-nya. Nanti di bagian bawah layar, diklik tab variable view. Atau ya supaya lebih jelas, kalian bisa screenshot ini, PPT PowerPoint saya. Kemudian bisa kalian terapkan di langkah-langkahnya. Jadi di aplikasi SPSS-nya langsung. Nah, sekarang saya akan meng-sharekan juga tutorial bagaimana menggunakan SPSS-nya langsung. Ya, jadi langkah pertama kita buka dulu SPSS-nya, kemudian kita masuk variable view-nya, kemudian di bagian layar di bagian bawah ini ada variable view itu diklik, kemudian untuk baris pertama ya kita beri keterangan label namanya adalah jenis belajar. Kita beri keterangan jenis underscore belajar. Ya, kita enter, kemudian numerik, ya, type-nya numerik, kemudian labelnya diganti menjadi jenis strategi belajar. Jenis strategi belajar. Belajar. Oke, kemudian untuk eh, di sini di values-nya ya ada titik 3 itu diklik, kemudian kita masukkan jenis-jenis strategi belajarnya. Jadi value 1 diberi label
belajar mandiri. Ya, kemudian oh, kita add, kemudian value 2, kita beri label belajar berkelompok. Belajar berkelompok. Kita add, kemudian untuk value 3, kita beri label less private. Privat. Sudah? Nah, kemudian kita add lagi. Setelah itu kita klik OK. Kemudian dipastikan measure-nya menggunakan nominal. Oke, itu untuk jenis belajar. Kemudian untuk baris kedua, ketiga, dan keempat, kita akan memasukkan variabel dependennya. Ya, jadi variabel dependennya itu adalah statistika, statistika, matematika, dan IPA. Jadi ingat, tipenya tetap numerik, labelnya diganti, labelnya menjadi nilai statistika, kemudian ini juga nilai matematika, kemudian di bawahnya adalah nilai IPA. Oke, kemudian ingat di measure-nya diganti menggunakan scale. Ketiga measure-nya diganti pakai scale. Nah, kemudian setelah itu kita langsung klik di data view, ya. Jadi langsung muncul ini di atas. Nah, setelah itu kita tinggal copy data kita, ya, data kita yang kita dapat dari penelitian kita. Nah, jadi karena tadi value-nya belajar mandiri itu memiliki nilai value 1, ya, kode value-nya 1, jadi disesuaikan dulu, ditambahkan dulu kolom untuk menambahkan informasi tentang kode value-nya. Di input saja secara manual, kemudian barulah kita copy, ya, untuk copy-nya dari sini. Nah, value-nya kita copy. Kita copy ada 23 kalau tidak salah. Ada 24, sorry. Oke, kita copy datanya. Ya, sudah dapat, sudah masuk data kita. Kemudian setelah itu, ini kita baru menginput datanya. Langkah selanjutnya, kita klik Analyze, terus kemudian kita klik General Linear Model, ya, tanpa S ya. Kemudian pilih Multivariate, ini MANOVA. Klik, kemudian kita tetapkan peran variabelnya dulu. Untuk jenis strategi belajar itu akan menjadi eh, fix factornya, ya. Kemudian untuk sisanya, ya, nilai statistika, nilai matematika, dan nilai IPA itu akan masuk ke kotak dependent variable. Statistika akan masuk dependent variable. Oh iya, supaya kalian bisa mengikuti di rumah, kalian bisa lihat di PPT saya. Ini saya sudah tuliskan juga langkah kerjanya. Ya, ini bisa di screenshot. Ya, kita klik menu Analyze, General Linear Model, Multivariate, dan tetapkan peran variabel. Lalu kita atur uji lanjutan dan kita eh, modifikasi sedikit di model dan post hoc-nya. Oke, silahkan di screenshot. Nanti saya akan lanjut menjelaskan di bagian ini juga. Jangan lupa ya, ini untuk opsi outputnya, optionnya, ya. Jadi nanti saya langsung contohkan di SPSS-nya langsung. Jadi boleh diklik di screenshot dulu. Nah, kemudian balik lagi ke aplikasi SPSS-nya. Setelah itu, setelah kita memasukkan variabelnya ke dalam kotak, ya, kemudian kita atur modelnya. Untuk modelnya, kita ganti menggunakan full factorial, kemudian eh, atau
kita atur menggunakan build terms, kemudian jenis jenis belajarnya kita pindahkan ke model. Jenis belajarnya ya kita pindahkan menjadi ke dalam kolom model. Oke, sudah. Setelah itu pastikan type diatur ke main effect. Type-nya diatur ke main effect. Setelah itu kita klik continue. Nah, untuk selanjutnya untuk post hook ya. Sama kita pindahkan jenis belajarnya. Habis itu kita centang Bonferroni. Bonferroni setelah itu equal valence James Howell. Setelah itu post hoc test for centang Bonferroni bagian-bagian equal. Nah dia sebentar saya agak lupa. Ya di bagian sini. Ya, di bagian post hook-nya kita klik James Howell, kemudian kita continue. Bonferroni dan post hook ya. Kemudian selanjutnya di bagian option sama Bonferroni, James Howell di bagian option kita klik descriptive statistic, kemudian observe power, kemudian kita klik juga homogeneity test ya. Signification-nya 0,5, continue. Setelah itu oh kita cek lagi ya. Model plots-nya sudah masuk. Continue. Ya, kita cek dulu supaya tidak salah. Jadi model, plots, and post hook. Post hook-nya itu adalah Bonferroni. Kemudian James Howell-nya diklik. Sudah semua. Oke. Setelah itu barulah kita klik OK. Ya. Klik OK. Nah, langsung keluar di output-nya. Ya. Di dalam output ini ada beberapa tabel yang akan muncul. Nah, tabel inilah yang akan saya jelaskan selanjutnya di bagian PPT. Ya, jadi ini tahapannya yang tadi. Ya, sekali lagi saya kalau misalnya kalian tertinggal, kalian boleh screenshot ini ya, kemudian nanti bisa diterapkan ke SPSS kalian masing-masing. Nah, hasil regresi dari uji analisis yang tadi, ya, tabel yang pertama, saya mendapatkan tabel between subjects factors, yang mana tabel ini meringkas desain penelitian, memberitahukan variabel independen, kelompok yang dibandingkan, dan jumlah sampel. Ya, inti dari tabel ini. Kemudian tabel yang di bawahnya, di bawah tabel between subjects factor, kalian akan melihat tabel descriptive statistic. Yang mana dalam tabel ini akan memberikan gambaran awal bahwa tampaknya ada perbedaan kinerja antar kelompok, di mana less private cenderung memiliki hasil yang terbaik. Nah, inti dari tabel ini yang mana min atau rata-rata itu akan menunjukkan skor rata-rata secara konsisten untuk ketiga mata pelajaran statistika, matematika, dan IPA. Kelompok less private memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi, diikuti oleh belajar kelompok, dan yang terendah adalah belajar mandiri. Kemudian, standar deviasi menunjukkan seberapa beragam atau menyebarnya skor di dalam masing-masing kelompok. Kemudian, nilai N itu menunjukkan bahwa jumlah siswa di dalam setiap kelompoknya, yaitu ada 8. Kemudian setelah itu kalian akan menjumpai tabel box text.
Ya, tabel ini digunakan untuk menguji salah satu asumsi paling penting dalam MANOVA, yaitu asumsi kesamaan matriks covariance. Yang mana tujuan tes dalam MANOVA ini adalah memeriksa apakah variabilitas atau penyebaran skor dan hubungan antar variabel dependen statistika matematika IPA adalah sama di semua kelompok belajar. Nah, hasil kuncinya, nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,001. Dengan interpretasi, karena nilai signifikasinya lebih kecil dari batas kritis yang sangat ketat, biasanya 0,001 untuk tes ini, maka kita akan menolak hipotesis nol. Ini berarti matriks covariance antar kelompok tidak sama atau tidak homogen. Jadi dapat disimpulkan asumsi kesamaan matriks covariance telah dilanggar. Oleh karena itu, disarankan untuk melihat statistik uji Pillay trace pada tabel multivariate test nantinya. Karena statistik ini dianggap paling kuat atau robust atau andal ketika asumsi ini tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kalian akan menemukan tabel multivariate test, yang mana di tabel ini kalian akan fokus utamanya adalah kolom signifikansi, yang mana jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikansi secara statistik. Tapi jika lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, dalam hasil analisis kita mendapatkan nilai signifikansi untuk jenis belajar ya, melalui Pillay trace, signifikansinya 0,108, jadi lebih dari 0,05. Wilks lambdanya signifikansinya 0,092, lebih besar juga dari 0,05. Hotelling trace-nya signifikansinya 0,082, sama lebih besar pula. Kemudian yang terakhir, Roy's largest root dengan signifikansi 0,018, lebih kecil dari 0,05. Baris intercept itu akan menguji apakah rata-rata keseluruhan dari variabel dependen saat semua variabel independen diabaikan. Secara signifikansi berbeda dari 0. Nilai signifikansi untuk semua uji di baris intercept adalah 0, kurang dari 0,01. Baris intercept yang dimaksud itu yang ini. Kolom baris intercept. Ya. Model statistik yang digunakan ini berarti dalam baris intercept, model statistik yang digunakan itu sudah valid dan signifikansi secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan dari tabel multivariate test ini, tidak ditemukan bukti statistik yang kuat untuk menyatakan bahwa ada perbedaan efek antara kelompok-kelompok jenis belajar terhadap variabel-variabel dependen yang diukur secara bersamaan. Kemudian kalian akan menemukan tabel uji Levens, ya, Levens yang mana tujuan dari tabel ini adalah untuk memeriksa apakah varians atau keragaman dalam kesebaran data ini dari setiap variabel dependen adalah sama di setiap kelompoknya. Apakah keragaman nilai statistik, matematika, dan IPA sama di antara kelompok-kelompok jenis belajar yang berbeda. Nah, asumsi ini disebut juga homogenitas varians. Jika asumsi ini terpenuhi, maka hasil uji ANOVA atau MANOVA akan dianggap lebih valid dan lebih terpercaya. Nah, dari data yang kita uji, nilai statistikanya, dalam nilai statistika, nilai signifikansi based on mean-nya adalah 0,439. Karena 0,439 itu lebih dari 0,05, maka varian untuk nilai statistika adalah homogen atau sama di semua kelompok jenis belajar. Kemudian untuk nilai matematika dengan signifikansi based on mean-nya adalah 0,812, lebih juga ya dari 0,05, maka varian untuk nilai matematika adalah homogen. Begitu juga untuk nilai IPA, based on means-nya adalah 0,583, jadi varians untuk nilai IPA-nya adalah homogen juga. Nah, jadi asumsi homogenitas varian telah terpenuhi untuk ketiga variabel dependen, nilai statistika, nilai matematika, dan nilai IPA, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Analisis ini dapat dilanjutkan dengan analisis statistik MANOVA dengan keyakinan bahwa salah satu prasyarat pentingnya sudah valid. Kemudian, tes yang selanjutnya adalah test of between subjects effect, yang mana dalam tes ini terdapat beberapa informasi juga. Di bawah ini terdapat tabel, yang mana di sini ada catatan kaki, ada A, B, C, dan yang menunjukkan nilai R square, yang mana
Angka ini akan menunjukkan seberapa besar persentase variasi nilai siswa yang dapat dijelaskan oleh jenis belajar. Jadi untuk statistika sebesar 13,9%, matematika sebesar 7,1%, dan nilai IPA-nya sebesar 5,4%. Ini menunjukkan bahwa jenis belajar hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam menjelaskan perbedaan nilai siswa pada ketiga mata pelajaran tersebut. Uji MANOVA secara umum menginformasikan apakah ada pengaruh jenis belajar terhadap semua nilai, statistika, matematika, dan IPA secara bersamaan. Tabel ini menguraikan untuk melihat pengaruh jenis belajar terhadap setiap mata pelajaran satu persatu. Jadi kalau misalnya signifikansinya kurang dari 0,05, berarti perbedaannya signifikan, tapi kalau signifikansinya lebih dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari data yang kita dapatkan ya untuk nilai statistika, nilai matematika, dan nilai nilai IPA, untuk mas statistikanya itu di bawah 0,2 ya. Jadi lebih dari 0,05, matematika juga lebih daripada 0,05, dan nilai IPA-nya juga lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa jenis belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai statistik, nilai matematika, maupun nilai IPA secara individu. Oke, untuk tabel yang terakhir adalah tabel multiple comparison. Tabel ini adalah hasil dari uji post hoc yang merupakan analisis lanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk membandingkan rata-rata setiap kelompok secara berpasangan. Misalnya belajar mandiri versus belajar kelompok atau sebagainya. Untuk melihat secara spesifik pasangan mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Jika signifikannya di bawah 0,05, jadi terdapat perbedaan yang nyata. Jadi signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Tapi kalau lebih besar daripada 0,05, jadi terdapat perbedaan antara kedua kelompok yang tidak signifikan. Jadi hanya secara kebetulan saja. Nah, untuk data yang kita dapatkan untuk nilai statistikanya, belajar mandiri dengan belajar kelompok, signifikansinya sebesar 0,825. Belajar mandiri versus les private, signifikansinya sebesar 0,247 ya, jadi bisa diperhatikan. Jadi untuk nilai statistikanya keseluruhannya itu signifikansinya adalah lebih dari 0,05. Kemudian untuk nilai matematikanya, seluruh nilai signifikansi yang kita dapatkan adalah lebih dari 0,05 juga, dan nilai IPA-nya juga keseluruhannya signifikansinya melebihi 0,05. Jadi, tidak ada satupun pasangan kelompok strategi belajar yang menunjukkan perbedaan nilai signifikan secara statistik. Nah, jadi dapat disimpulkan, simpulan akhirnya, bahwa analisis statistik secara keseluruhan melalui uji MANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan secara statistik dari jenis strategi belajar, baik itu belajar mandiri, belajar kelompok, les private, terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran statistika, matematika, dan IPA, baik secara bersamaan maupun secara individual. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Jika ada saran, komentar, dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata atau penyebutan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.